Quran semuanya adalah tauhid. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka segala dakwah, segala bentuk pergerakan, segala bentuk aksi yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mengusung tauhid, hakikatnya bukanlah dakwah yang sejati. Segala kemegahan, kebesaran yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid, maka dia sedang membangun bangunan di atas pondasi yang rapuh. Cepat atau lambat pondasi tersebut akan rubuh. Dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah Ta'ala membuat permisalan pohon yang baik, kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, pokoknya, akarnya, pondasinya menghujam ke dalam, kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Maka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di atas ketauhidannya, mengistiqomahkan kita di dalam mendakwahkan tauhid, sehingga kita diwafatkan di atas iman dan Islam. Taib jamaah sekalian, kalau tuntas alhamdulillah, kalau tidak ya sudah ya. Nah, jangan seperti kemarin kayaknya terlalu buru-buru ya. Nah, kemarin kita telah menyebutkan bagaimana perhatian para ulama ya di dalam urgensi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak cukup dengan As-Sunnah saja. Maka Al-Imam As-Suyuti memiliki kitab ya yang terkait dengan wajibnya berpegang dengan As-Sunnah. Dan Al-Quran lebih membutuhkan kepada As-Sunnah. Ya. Miftahul Jannah fi ihtijaj bis Sunnah. Ini adalah karya beliau yang menunjukkan urgensi bagaimana seorang harus berpegang teguh dengan As-Sunnah, tidak cukup dengan Al-Quran saja. Miftahul Jannah, kunci surga fil ihtijaj bis Sunnah, yaitu dalam sikap berpegang teguh dengan Sunnah. Dan Sunnah di sini maksudnya bukan sekedar amalan-amalan Sunnah, tapi merupakan jalan hidup Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang terkait dengan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan sebagainya. Dan telah muncul kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Akan ada sekelompok orang yang dia duduk di atas tempat duduknya, sejenis sofanya. Maka dia mengatakan, apa yang datang dari Al-Quran kita halalkan, apa yang datang dari As-Sunnah ya juga demikian. Tetapi dia tidak mengambil dari As-Sunnah. Ini adalah kelompok yang mengingkari sunnah. Dia duduk dengan segala kenyamanan, artinya di sini tidak menempuh metode para ulama, yaitu mendatangi ahli ilmu, karena ilmu itu diambil dengan cara talaki, mengambil langsung dari guru. Bukan sekedar hanya mengambil dari buku-buku saja, apalagi dari media sosial, yang kita tidak tahu siapa orang yang menyampaikan agama ini. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya Hasan Al-Basri, kemudian Ishaq bin Rahawai dan Imam Malik, unduru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah wahai kaum muslimin, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Harus jelas ya. Unduru amman ta'khuduna dinakum, maka adalah merupakan perkara yang penting ya, kita untuk mengetahui sanad dari ilmu yang kita ambil ya. Terutama yang terkait dengan tauhid. Jangan sampai seorang bersemangat mempelajari tauhid lalu dia mempelajari dari tempat-tempat yang tidak semestinya.
Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan alaikum bil masajid. Hendaklah kalian senantiasa menetapi masjid. Ya, dikarenakan masjid itu lebih jauh dari berbagai keburukan. Masjid tidak dimasuki berbagai keburukan yang ada pada tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada di masjid patung-patung, gambar-gambar. Gambar-gambar makhluk hidup tidak ada. Tidak ada nyanyi-nyanyian. Alat-alat musik tidak ada di dalam masjid. Maka berbagai keburukan yang masuk ke rumah-rumah kaum muslimin itu tidak masuk ke dalam masjid. Maka kita harus berusaha untuk mempelajari ilmu dari tempat yang semestinya, dari masjid-masjid, dari madrasah-madrasah, tempat-tempat belajar yang memang mengajarkan secara terbuka, terang-terangan, dibuka untuk umum, bukan pengajian-pengajian yang asing, yang sembunyi-sembunyi. Ya. Harus jelas dari siapa kita mengambil ilmu. Ya. Undur amman ta'khuduna dinakum. Ya. Ikhwani fid din azanallahu wa yakum. Kemudian kita juga kemarin telah masuki pembahasan tentang ya kebid'ahan, yaitu sesuatu yang diperingatkan Nabi SAW di dalam setiap khutbatul hajah. Nabi sering menyampaikan khutbatul hajah, dan di akhirnya beliau mengatakan fa inna khairal kalam ya khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Ya. Kemudian fa inna khairal kalam kitabullah. Wa khairul hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ya betul tadi, khairul hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kemudian tidak hanya di situ, Nabi juga menyebutkan sesuatu yang bisa menihilkan, menafikan sikap kita berpegang teguh dengan as-sunnah. Ketika kita ingin sehat, Pak, di samping kita punya gaya hidup yang baik, pola makan yang baik, pola olahraga yang baik, pola tidur yang baik, manajemen hati yang baik, ya, kita juga harus menghindari pantangannya. Kalau kita ini olahraganya baik, tapi makannya semaunya, pantangan-pantangan pola hidup sehat nggak dipenuhi, bisa sehat tidak Pak? Nggak bisa. Demikian juga kita, ketika kita mengenal sunnah, berpegang dengan siratal mustaqim, kita mengabaikan kewaspadaan dari jalannya al-maghdub dan al-dhalin. Bisa nggak kita menempuh siratal mustaqim? Nggak bisa. Ini dua sisi. Kita harus menjalankan perintah, harus meninggalkan larangan. Kita harus mengenal kebenaran, kita juga harus mengenal keburukan. Maka itu Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ya, ketika dulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Ya, bertanya. Maka saya, kata Hudzaifah, saya justru bertanya tentang keburukan. Tentang hal yang berbahaya, yang bisa mengganggu, merusak, menghilangkan agama saya, menghilangkan iman saya. Saya tanya itu kepada Nabi. Kenapa? Makhafatan ayudrikani. Ya, karena saya takut keburukan tersebut akan mengenai saya. Jadi tidak akan pernah sempurna sikap kita beragama hanya dengan mengenal tauhid. Kita harus mengenal lawannya syirik. Di samping kita mengenal sunnah, kita harus mengenal lawannya itu berupa perkara yang muhdats, perkara yang baru. Maka itu Nabi SAW menegaskan, lawan dari perkara yang akan meniadakan, melemahkan kesempurnaan dan kekuatan atau bahkan pokok dari berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Dikarenakan segala perkara yang baru dalam agama adalah kebid'ahan. Seperti orang Nasrani buat kebid'ahan. Apa misalnya? Buat patung-patung di gereja. Ada itu ajaran Nabi Isa, Pak? Tidak mungkin. Nabi-nabi semuanya mengajarkan untuk menghancurkan patung-patung. Mulai dari Rasul yang pertama Nabi Nuh sampai Nabi SAW, beliau menghancurkan 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung, terdapat rupa makhluk bernyawa.
Maka Nabi SAW pernah suatu ketika Aisyah mendapatkan hadiah kain yang itu ada bergambar. Maka Nabi SAW merasa terganggu, minta dilepaskan gambar itu, dan akhirnya dijadikan bantal atau jadikan yang lainnya. Nah, kalau ada gambar makhluk hidup jangan dipajang, Pak. Ya. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Banyak sekali perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang Nasrani. Pengagungan kepada salib. Mana ada Nabi Isa mengajarkan salib itu untuk diagungkan? Ini salib kemana-mana ditampilkan dengan bangga, besar di leher, di telinga, di baju, di belakang leher kadang-kadang pemain bola ya, atau di tangan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, kan di atas salib itu Tuhan mereka mati. Harusnya salib itu menjadi sesuatu yang paling mereka benci. Coba kalau misalnya ada orang, Pak, misalnya orang yang dia cintai ditembak, setiap melihat pistol dia harusnya benci lihat pistol. Betul nggak, Pak? Kan nggak masuk akal. Tuhannya itu disalib di atas, mati di atas kayu salib, salibnya malah diagungkan. Dari mana ceritanya Nabi Isa mengagungkan salib? Nggak pernah. Ya. Dan kebid'ahan yang terbesar adalah mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ini kebid'ahan. Tidak pernah Nabi Isa ajarkan seperti itu. Bahkan di dalam Taurat yang ada sekarang, atau di dalam Injil yang ada sekarang, kalau mau dicari perintah untuk beribadah kepada Nabi Isa, ada nggak? Nggak ada. Berbeda dengan dalam Al-Quran, banyak sekali perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Tidak ada di dalam Injil mereka. Sembahlah aku, gitu. Ucapan Isa. Bahkan yang ada adalah menunjukkan Isa itu sebagai hamba, di mana Isa bisa sakit, bisa lapar, bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kana ya'kulanit ta'am. Maryam binti Imran dan putranya itu Isa bin Maryam, keduanya biasa makan makanan. Namanya makhluk yang butuh makanan itu apa? Manusia biasa, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak butuh makan, justru memberi makan. Ya. Taib, kemudian banyak kitab yang ditulis oleh para ulama dari berbagai madhab, tentang perkara kebid'ahan ini. Di antaranya yang ditulis oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Hafiz As-Suyuti, siapa yang nggak kenal dengan Al-Hafiz As-Suyuti? Salah seorang ulama besar Syafi'iyah. Beliau memiliki kitab Al-Amru bil-Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Perintah untuk mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara yang baru. Ya. Dan kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama. Kemudian pertanyaan tentang kapan muslimin akan menang. Nah, ini sebenarnya ya penjelasan pelengkap tentang kebid'ahan, dan kita harus bedakan antara kebid'ahan dengan masolih mursalah. Ya, masolih mursalah itu kemaslahatan yang tidak dibatasi dengan dalil. Kapan saja kemaslahatan itu dibutuhkan di dalam perkara yang terkait dengan perantaraan agama, boleh kita membuatnya. Kenapa? Terkait dengan perantara. Di perantara berupa perkara-perkara yang baru itu dibolehkan apabila terkait dengan wasail, ya, al-madiyah, yaitu perantara yang bersifat material. Perantara yang bersifat material. Ya, mulai dari meja ini, kursi ini, termasuk kursi bagi orang yang sholat di masjid tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Boleh, Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, sediakan kursi di beberapa masjid. Di sini juga ada kursi ya. Sebagian masjid itu sudah digantung di belakang biasanya. Tinggal ambil jamaah nanti buka gitu ya. Nggak ada masalah. Ya. Ini perkara yang terkait dengan perantara yang madiyah. Perantara yang sifatnya material. Tidak apa-apa, mikrofon, ya pesawat terbang. Kalau dulu berperang dengan pedang, sekarang pakai senjata, pakai AK-47, pakai rudal dan sebagainya, soruh.
Itu memang bid'ah, tapi bid'ah dalam perkara dunia itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi tentang kaifiat sholat, ya, misalnya sholat itu hanya 3 waktu, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Rafidhah, orang Syiah. Ya. Mereka menganggap sholat Jumat belum wajib. Ini adalah merupakan perkara yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak ada landasannya. Kemudian juga di antara orang-orang musyrikin dahulu mereka membuat kebid'ahan. Jadi aslinya orang-orang Quraisy itu keturunan Ismail, dan keturunan Ismail tidak pernah berbuat syirik. Ya, selama rentang waktu yang panjang tidak pernah buat syirik. Kesyirikan pertama kali terjadi ketika ada seorang pemuka, seorang tokoh, orang kaya, ya, public figure, datang ke negeri Syam. Lalu dia pulang dengan membawa berhala dari negeri Syam. Orang ini bernama Amru bin Luhai al-Khuzai. Dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke Jazirah Arab, yang membawa pengagungan terhadap patung-patung, yang dianggap bahwa patung-patung itu adalah merupakan, ya, tempat di mana ruh-ruh suci bersemayam atau yang lainnya. Keyakinan-keyakinan yang batil. Dia yang pertama kali membawa keyakinan yang batil ini. Dan sejarah akan senantiasa berulang. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Padahal negeri Syam adalah negeri yang paling banyak diturunkan para nabi. Tapi ternyata kesyirikan yang pertama kali terjadi di negeri Arab itu diimpor dari negeri Syam. Karena ketika itu di negeri Syam sudah tidak ada lagi nabi yang diutus. Nabi yang terakhir justru diutus dari Jazirah Arab. Ya, kebanyakan nabi-nabi diutus dari negeri Syam, dari keturunan Ishak. Ya. Nabi yang dari Arab hanya beberapa, hanya Nabi Hud, Nabi Soleh, Ismail, Nabi Muhammad. Yang lainnya kebanyakannya adalah dari bukan orang Arab. Nabi Musa bukan orang Arab, Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Jadi jangan dibayangkan Pak, Nabi Ibrahim itu kalau berbicara pakai bahasa Arab gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Ya. Taib. Nah, ini adalah yang terkait dengan bagaimana ceritanya ada berbagai kebid'ahan di Jazirah Arab, di mana mereka membuat kebid'ahan, ada patung berhala namanya Nailah dan apa gitu lupa. Ya. Dan orang-orang musyrikin dulu mengkeramatkan itu. Makanya para sahabat dulu tidak mau sa'i, tidak mau. Kenapa? Karena di situ ada patung itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian sekarang. Itu sudah dulu bekas dipakai orang musyrik. Karena pada awalnya Mekah itu adalah ditegakkan untuk menegakkan syiar Allah, yaitu mengangkat syiar tauhid. Makanya di antara hal terbesar yang menjadi tujuan haji adalah mentauhidkan Allah. Kalau kita Pak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut seruanmu, aku sambut panggilanmu. Kita mengagungkan Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu selainmu. Ya, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada. Tidak dari benda-benda mati, tidak dari benda-benda langit, matahari, bulan, tidak orang-orang soleh dan tidak yang lainnya. Tidak Isa bin Maryam, tidak. Tapi kalau orang Syiah Pak, gimana Pak talbiyahnya Pak? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Nah, Tuhan mereka ini siapa? Tuhan mereka siapa? Persis mereka mengikuti caranya orang Nasrani. Ya. Dikarenakan orang-orang Rafidhah ini adalah orang-orang yang gemar beramal, buat berbagai perayaan, perayaan Asyura, perayaan ini, perayaan itu, banyak sekali buat perayaan macam-macam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak buat perayaan. Jadi beragama tuh jadi ribet. Ya, padahal agama itu sederhana. Baik. Mereka juga meratapi kematian imam-imamnya, itu kebiasaan mereka. Menyiksa diri mereka dengan siksaan. Maka ada, sekarang zaman googling Pak, Bapak tinggal tulis aja. Ya, kesamaan antara Syiah dengan Nasrani misalnya. Terlihat. Nanti mereka kalau hari Karbala bawa patung Husain yang kepalanya terpenggal. Orang Nasrani kemana-mana bawa apa Pak? Patung Isa, betul? Ada yang menyiksa diri, orang Nasrani ada yang menyiksa dirinya dengan
sesuatu yang menyakiti. Ya ada kayak duri-durinya dipukulkan, ada yang diikatkan ke badannya. Menyiksa diri. Orang Rafidah juga begitu. Ya, mereka mengucurkan darah di hari Karbala, memukul-mukul, ya menjambak-jambak rambut, memukul pipi. Padahal Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Man latamal khudud, yang menampar-nampar pipi. Wa syaqqal jujub, merobek-robek pakaian. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan dakwah jahiliyah. Kalau tadi Pak, labbaik ya Husain, itu dakwah tauhid atau dakwah jahiliyah? Jahiliyah. Mengagungkan Husain. Husain adalah manusia biasa. Tidak pernah ada cerita yang Nabi SAW mengajarkan untuk mengagungkan orang-orang soleh. Jangankan orang soleh, diri beliau saja tidak pernah. Apalagi yang selain beliau, lebih tidak boleh lagi. Nabi SAW tidak mau diberikan gelar-gelar yang mengarah kepada kultus individu, gulu. Nah, walaupun ungkapan itu benar. Engkau adalah Tuhan kami, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, dan putra dari Tuhan kami. Anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau adalah orang terbaik kami dan anak orang terbaik kami. Perkataan ini 100% gak ada yang salah. Tapi perkataan ini bisa menjadi perantara dan pengantar menuju sikap mengagungkan orang soleh secara berlebihan, yang itu adalah perantara menuju kesyirikan. Dengan sebab itulah kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Maka Nabi tutup saat itu juga. Maka bagaimana lagi dengan ucapan labbaik ya Husain, yang dari alif sampai ya, dari A sampai Z batil. Ya, Husain manusia biasa. Nah, baik. Kemudian ya, orang-orang musyrikin Quraisy membuat berbagai kebid'ahan juga. Jadi mereka membuat ada kategori hewan. Ada hewan ini nggak boleh diganggu gugat. Tandanya apa? Telinganya dipotong atau hidungnya dipasang sesuatu. Itu artinya hewan yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Nah, mereka membuat penamaan-penamaan hewan-hewan keramat. Yang ini sama sekali Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan hujjah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala nggak pernah turunkan argumen terkait dengan hal ini. Jadi yang boleh di dalam Islam adalah masolih mursalah. Seperti kemarin pengumpulan mushaf. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu bukan kebid'ahan, tapi kemaslahatan yang tidak dibatasi. Dan dahulu Nabi belum melakukannya karena belum ada tuntutan. Karena waktu itu penghafal Quran masih banyak. Tidak ada perselisihan orang dalam bacaan Al-Quran. Ya. Mendirikan sekolah-sekolah itu masolih mursalah, bukan kebid'ahan. Jadi hal yang berbeda. Masolih mursalah dibolehkan, dan masolih mursalah itu di dalam wasilah al-madiyah, di dalam perantara yang bersifat material. Di zaman Nabi dulu masjidnya belum pakai karpet, Pak, pakai tanah. Maka kalau dikasih karpet itu masolih mursalah. Tapi kalau kuburan ditembok, ditinggikan, diberi penerangan, itu tidak boleh. Nabi SAW melarang. Nah, Nabi SAW an yujassisal qabr. Nabi SAW melarang untuk menembok kuburan. Nabi hanya mengizinkan meninggikan kuburan 1 jengkal sebagai tanda itu adalah pembeda antara tanah dengan kuburan. Agar orang tidak duduk di atas kuburan, karena lebih baik orang itu ditusuk dengan paku panas daripada dia duduk di atas kuburan. Sementara sebagian orang ketika mengantarkan jenazah dimakamkan itu banyak yang kadang menginjak kuburan, duduk ya, dilihat-lihat, harus dilihat-lihat. Dan Nabi SAW berlindung agar kuburan beliau tidak jadi berhala. Maka beliau berdoa ya, agar Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadahi. Saya lihat tuh di Facebook ada kedustaan yang 100% kedustaan. Tapi kan netizen banyak yang cerdas. Ya, wow, ceritanya pintunya dibuka, terus ada kubur Nabi, ada orang masuk sujud ke situ. Dusta ini, ya. Dari muka-mukanya saja bukan muka orang Arab, mukanya muka-muka daerah orang India, Pakistan, Bangladesh itulah, ya. Daerah-daerah situ. Ya, kuburan Nabinya megah begitu, tidak. Nabi SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, la yadamin suratin illa tamastahu. Jangan kau biarkan satu gambar, satu patung kecuali kau hancurkan. Ya, wala musyrifa wala qabran musyrifan illa sawaitahu.
Ini perintah Nabi. Jangan kamu biarkan satu kubur yang meninggi kecuali kamu ratakan, agar tidak diagungkan. Maka Nabi berlindung, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadahi. Tapi kalau kita lihat, Bapak googling saja, makam Imam Syiah, siapa gitu aja, kelihatan. Wah, makamnya Pak, megahnya luar biasa. Orang mengusap-ngusap di situ, cium-cium, sujud. Ya boleh. Tidak boleh kita sholat menghadap kuburan, kecuali kita sholat bagi yang belum sempat mensolatkan mayit. Dia boleh mensolatkannya di kuburan. Boleh. Ya. Ayo, tidak boleh menyengaja membangun masjid di atas kuburan. Itu adalah merupakan perbuatan al-maghdub dan ad-dhalun, perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nabi menegaskan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membuat kebid'ahan, yaitu apa? Menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini nggak pernah diajarkan oleh para nabi. Nah, maka kalau yang seperti itu tidak boleh di dalam agama, meninggikan kuburan, ya, kasih marmer. Untuk apa? Orang yang mati tidak butuh itu. Harta yang ada sedekahkan saja atas nama orang yang mati, itu lebih bermanfaat. Sedekah yang akan mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal. Seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya, sedekahkan hartanya. Taib, berapa menit lagi ya? Saya kemarin nggak bawa HP, jadi nggak kelihatan berapa menit. Sudah setengah jam. Kemudian dengan apa kaum muslimin akan meraih kemenangan? Kaum muslimin meraih kemenangan bukan semata-mata dengan jumlah yang banyak, dengan canggih hebatnya persenjataan, tidak. Dengan teknologi yang hebat, tidak juga. Ya. Kita lihat sekarang negara-negara yang katanya penduduknya adalah orang-orang yang cerdas. Coba disurvei, bagaimana tingkat kerusakan moralnya? Per berapa menit terjadi pembunuhan di Amerika Serikat? Per berapa menit terjadi bunuh diri di Korea? Apa untuk itu teknologi? Dan di salah satu daerah di Amerika, di Philadelphia itu seperti kota zombie. Nggak usah kita perangi, mereka hancur sendiri karena mereka para pecandu narkoba. Ya, dengan teknologi ini begitu banyak sekali berbagai kerusakan yang ditimbulkan. Kalau kita membanggakan teknologi, jangan lupa mungkin ada ratusan atau ribuan manfaat teknologi, tapi coba bandingkan juga, ukur berapa banyak kerusakan yang sudah ditimbulkan oleh teknologi. Bom atom. Ya. Berapa banyak hewan yang sudah punah. Hewan-hewan yang sudah tidak betah, bahkan ikan-ikan di lautan pun udah nggak betah. Ya. Maka kejayaan satu umat bukan hanya ditentukan oleh teknologinya. Teknologi tidak perlu canggih-canggih amat. Yang penting teknologi itu bisa membantu kita bisa beribadah. Bisa membantu kita untuk menegakkan tujuan peribadahan kita. Kalau teknologi itu bisa membantu kita dalam ketaatan, maka kekurangan yang ada, kelemahan yang ada dalam teknologi kita akan Allah tutup dengan pertolongannya. Maka kaum muslimin berperang dengan jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, mereka bisa menghadapi orang kafir yang jumlahnya banyak, berlipat ganda. Bapak mungkin pernah membaca kisah Raja Talut, tipe ya? Raja Talut, raja yang dipilih oleh Allah ketika Bani Israel minta diutus seorang nabi, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah kepada kami seorang raja yang kami berperang di atas jalan Allah. Kata Nabi Samuel, jangan, kalian itu jangan minta jihad. Ya, gimana kalau nanti Allah utus, Allah ajak untuk berjihad, kalian malah nggak jihad? Oh, nggak mungkin, kami pasti jihad. Ini sebagian orang sekarang, Pak, jihad, Allahu Akbar. Memangnya jihad itu gampang? Ya. Jihad itu memerlukan dukungan negara, tidak boleh hanya diusung oleh kelompok-kelompok pengajian. Ya. Jihad itu harus di-backup oleh negara. Logistiknya, persenjataannya, makanannya, lain sebagainya. Ya.
Kemudian juga bagaimana jika para mujahid itu meninggal, siapa nanti akan mengkafil keluarga mereka yang ditinggalkan dan sebagainya. Berjihad itu harus di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, gak boleh di bawah bendera yang berbeda-beda, kelompok-kelompok yang saling berpecah belah, yang akidahnya berbeda-beda, gak bisa. Ya. Jangan kepedean. Ya. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi Samuel, maka akhirnya Allah Ta'ala utus Talut. Dan dari dulu Pak, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh itu ingin ngatur-ngatur para nabi. Maka ketika Nabi Samuel menetapkan, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan Talut sebagai raja bagi kalian. Ya. Bagaimana? Lalu mereka protes. Mereka yang minta diutus raja, setelah rajanya ditetapkan, mereka juga yang protes. Ini kerjaannya Bani Israel memang ya rese gitu ya Pak ya, rese. Kenapa Talut yang diutus? Talut itu bukan orang kaya. Ya. Ini pengen ngatur-ngatur. Nah, maka Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya Talut sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Samuel memiliki bastotan, keluasan di dalam ilmu dan dalam fisik. Maka berangkatlah Talut dengan beberapa pasukannya. Kemudian nanti mereka melewati sebuah sungai. Kata Talut, jangan ada yang minum dari sungai ini. Siapa yang minum bukan termasuk golongan kami, kecuali yang mengambil beberapa ciduk saja untuk menghilangkan dahaga. Akhirnya yang berperang dengan Talut dari sekian ribu hanya 313. Menghadapi jumlah musyrikin yang banyak, orang-orang kafir yang banyak. Demikian juga Rasulullah SAW dalam perang Badar. Jumlahnya sama, hampir sama dengan pasukannya Talut, sekitar 313. Bukan dengan jumlah, tapi dengan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin dan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kaum muslimin di perang Uhud sudah meraih kemenangan, di mana Nabi SAW menugaskan, memposisikan beberapa orang ada di Jabal Rumah. Bapak yang sudah umrah mungkin lihat ya Pak ya, ada Jabal Rumah, bukit pemanah, lalu di sananya ada makam para syuhada, makam para syuhada. Dan diantaranya Hamzah ya, masalah. Kemudian Nabi perintahkan kepada orang yang ada di bukit Uhud ini, di bukit Uhud, di Jabal Rumah, mohon maaf, ya, di Jabal Rumah ini untuk tidak turun, ya, apapun yang terjadi, walaupun terlihat kita sudah meraih kemenangan. Ternyata ketika kaum muslimin sudah menang, musyrikin kocar-kacir, para sahabat sebagian mengambil ghanimah. Maka yang di atas juga ingin turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, insting militernya, insting perangnya langsung connect. Wah, ini kesempatan. Akhirnya Khalid bin Walid ya dengan beberapa orang pasukannya berputar mengelilingi bukit Jabal Rumah ini. Ya. Kemudian dia menyerang dari belakang ketika kaum muslimin sedang lalai, kaget, maka kalah. Terjadilah kekalahan walaupun kaum muslimin belum melakukan kesyirikan. Belum. Baru mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana lagi kalau melakukan kesyirikan? Tentu apa? Pertolongan Allah akan tercabut. Ya. Baik. Kapan kaum muslimin akan menang? Kaum muslimin akan menang apabila mereka kembali mengamalkan Al-Quran, ya, kitab Rabb mereka itu Al-Quran dan sunnah Nabi mereka. Nabi SAW berpesan dengan wasiat terakhir beliau, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang mereka itu al-mahdiyin, ya, ar-rasyidin wal mahdiyin, memiliki ilmu yang bermanfaat dan memiliki amal soleh, yang dengannya mereka selamat dari al-maghdub yang tidak memiliki amal soleh, yang dengannya khulafaur rasyidin akan selamat dari ad-dhalun, yang mana ad-dhalun itu tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin meniti siratal mustaqim, syaratnya harus punya dua hal ini, ya, ilmu nafi, ar-rusydu, ilmu yang bermanfaat yang bisa menjauhkan kita dari ad-dhalun, dan al-amal as-salih, amal saleh yang bisa menjauhkan kita dari al-maghdub, dari orang-orang Yahudi. Nabi SAW menekankan hal tersebut.
dan mereka yang kedua menyebarkan tauhid. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Janjinya pertama, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala akan jadikan mereka berkuasa di bumi. Yang kedua, ya, wala yumakkinana lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka at-tamkin, kekokohan dalam menjalankan agama, di dalam agama yang Allah ridhoi atas mereka. Diberikan at-tamkin, kekokohan. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keamanan setelah mereka sebelumnya mendapatkan ketakutan. Ditegaskan lagi syaratnya, ya'budunani, mereka senantiasa beribadah kepadaku, mentauhidkanku, wala yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Jadi tauhid ini merupakan sebab kemenangan. Jadi sebab kemenangan jika mereka menyebarkan tauhid, berhati-hati dari kesyirikan dengan berbagai macamnya. Mereka juga mempersiapkan kekuatan semampu mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Jadi namanya tawakal itu bukan berarti pasrah. Kota Madinah mau diserang oleh orang-orang musyrikin dari Quraisy, Ghatafan dan yang lainnya. Udah, kita tawakal aja. Kalau nanti kaum musyrik itu hancur, nanti juga hancur sendiri. Nanti Allah kirim badai, kirim apa, udah kita di masjid aja. Tidak. Nabi SAW bertawakal, tapi Nabi SAW juga membuat parit. Paritnya bukan panjangnya 10-20 meter, ya. Lebih dari 2 kilometer. Nah, panjang paritnya. Jadi tawakal adalah bersandar, menyerahkan hati kepada Allah dengan tetap mencurahkan sebab. Jadi badan kita berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik, meneteskan keringat, tapi hati kita bersandar bukan kepada sebab, tapi kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah yang akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Masih ada pembahasan tentang doa mustajab. Ya, ini sedikit saja pembahasan terakhir ya. Nanti bisa dibaca yang benar datang dari Allah dan yang dari saya pribadi. Kemarin saya ada salah kutip ayat ya. Ayat yang dibaca Ibnu Mas'ud itu bukan falyah dari ladina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah. Tapi ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud ketika ada seorang wanita mengatakan, saya sudah periksa dalam Al-Quran, mana katanya orang bertato kemudian merapihkan gigi atau apa, kemudian menyambung rambut itu dilaknat oleh Allah. Mana? Saya nggak dapat dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa saya tidak melaknat sesuatu yang memang dilaknat oleh Allah ya, di dalam Al-Quran? Maka Ibnu Mas'ud katakan kepada wanita tadi, wahai anda wanita, yaitu anda wanita yang menghafal Quran dan mengaku sudah mencari dalam Al-Quran, katanya nggak ada. Apakah anda tidak membaca firman Allah? Ya, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Ya, apa saja yang dibawa oleh Rasul? Ya, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga membuahkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita bisa lebih mentadaburi Al-Quran, dikarenakan Al-Quran yang kita baca itu terkait dengan tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid. Tentang bagaimana Allah sebagai pencipta pengatur alam semesta. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, ini juga tauhid, di mana kita menetapkan tauhid nama-nama dan sifat Allah. Maliki Yaumiddin, ini juga tauhid, menetapkan tentang Allah dengan perbuatan khususnya berupa memiliki, merajai alam semesta. Ya. Kemudian ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga tauhid, dikarenakan kita hanya menunjukkan ibadah, na'budu iyyak, hanya beribadah kepada engkau semata, tidak kepada selainmu. Ya. Kemudian Allah berbicara tentang ahli tauhid, yaitu orang-orang yang menegakkan tauhid. Siapa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah
jaza ahli tauhid, berita tentang ahli tauhid dan balasan bagi mereka. An'amta alaihim, mereka adalah orang yang Allah telah beri nikmat, maka nikmat yang terbesar adalah menempuh siratal mustaqim, menempuh jalannya Rasulullah dan para sahabatnya yang meniti ar-rusydu, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan Al-Quran juga berbicara tentang musuh-musuh tauhid, yaitu ghairil maghdubi alaihim walad dhalin, mereka yang merusak, menghancurkan, merobek dan membatalkan tauhidnya dengan berbagai kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Maka kenalilah jalan-jalan keburukan sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab, akan gugur simpul tari Islam satu persatu ketika di dalam tubuh umat Islam tumbuh satu generasi yang tidak kenal perkara jahiliyah, tidak kenal bagaimana jahiliyah yang ada pada kaum Nabi Nuh, tidak kenal berbagai perkara jahiliyah yang ada pada Bani Israel. Banyak sekali perkara jahiliyah pada Bani Israel, menyembah patung anak sapi, ya, banyak sekali perkara-perkara jahiliyah yang mereka lakukan, mengakal-akali syariat, ya, kemudian menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Banyak sekali kalau kita baca Al-Quran. Harus tahu perkara jahiliyah itu. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran supaya tauhid kita tidak rusak, supaya tauhid kita terjaga. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana orang Yahudi mencampur adukan hak dan batil. Allah Ta'ala larang mereka, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Bagaimana jahiliyah mereka mengubah-ubah firman Allah, yuharrifunal kalima amma wadih. Mereka mengubah-ubah ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya, ditahrif. Ini semuanya adalah perkara jahiliyah yang harus kita kenali agar kita bukan hanya membaca surat Al-Fatihah tapi nggak paham maknanya. Kita ingin dijauhkan dari Yahudi dan Nasrani tapi langkah-langkahnya kita ikuti. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa umatku Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Perinciannya bagaimana? Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan. Sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hadis ini disebutkan mutawatir maknawi. Hadis yang mutawatir, tidak diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya. Dari 73 itu, ya, semuanya di neraka. Kecuali satu, yaitu al-jamaah, yaitu orang yang mengikuti jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalan yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Pastikan akidah kita sama seperti dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Walaupun mutunya pasti beda, ya Pak ya. Mutunya pasti jauh. Sama dengan akidahnya para sahabat. Jangan kita mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Nabi menegaskan, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sampai pun mereka masuk ke lubang dob. Maka Nabi SAW menyebutkan, seandainya di antara Bani Israel ada yang menzinahi ibunya, di antara umat ini juga akan melakukannya. Bani Israel melakukan riba, umat ini juga banyak yang makan riba. Apalagi di zaman sekarang orang pengen gengsi-gengsian, halal haram urusan sekian, yang penting bisa bergaya. Pengen HP yang keren, bermerek, nggak peduli walaupun harus dengan cara riba, hanya untuk sebuah prestis, sebuah kebanggaan, gengsi. Nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Maka kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti jejak umat terdahulu sampai pun mereka masuk ke lubang dob, lubang kadal padang pasir. Jadi bukan biawak ya Pak ya, karena dob itu boleh dimakan, beda dengan biawak. Biawak tidak boleh dimakan, karena biawak itu karnivora. Kalau dob itu bukan karnivora. Sampai kalaupun Yahudi dan sampai pun orang-orang terdahulu ini masuk ke lubang dob, kalian akan ikut. Lubang yang gelap, sempit, berkelok-kelok, susah. Ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan mengikuti, ya, Yahudi dan Nasrani? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Yahud wan Nasara, kami akan ikut Yahudi dan Nasrani? Kami sudah Muslim, lalu kami bisa ikut Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Ya. Maka hati-hati, jaga
akidah kita, yang merupakan modal kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Ta'ala memanggil kita di akhirat nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kalian ke haribaan Rabb kalian, ya, dalam keadaan radiyatan, ridho dan diridhoi, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada panggilan yang lebih mesra dari ini. Wadkhuli jannati, dan masuklah kita ke dalam surga. Hadza wa sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan selama 10 hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa kita amalkan selama setiap hari sehingga kita dapat menegakkan tauhid. Sekian ucapan dari kami sebagai perwakilan dari DKM Khairul Ubad. Semoga kedepannya kita bisa untuk melanjutkan dari kitab-kitab yang lainnya. Demikian, marilah kita tutup kajian subuh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa buku Pak, itu nanti bisa diambil untuk membantu kita mentadaburi Al-Quran di Syahrul Quran ini. Jadi ada tafsir singkat, tapi cuma 20. Terus ada buku tentang musibah, mungkin dikasih ke siapa ya? Kalau Nabi kalau mau membagi, dahulukan yang lebih berumur. Ya, jadi mungkin yang berumur dulu boleh ngambil duluan. Nah,